Tujuan utama latar belakang ialah mengantarkan pembaca agar memahami dan tertarik dengan tema yang ditulis. Karena itu, selain memakai bahasa ilmiah yang baku, latar belakang juga menyediakan informasi penting mengenai tali temalinya dengan studi-studi sebelumnya yang terkait state of the arts. Dengan menunjukkan studi-studi sebelumnya, pembaca bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu yang dibahas. Dari kajian studi-studi sebelumnya, pembaca akan mengetahui tema atau topik yang diangkat baru atau usang. Tanpa kajian studi-studi, terdahulu seorang peneliti tidak bisa mengetahuinya apakah tema yang diteliti merupakan hal baru atau sebenarnya sudah usang. Terkait dengan studi sebelumnya, menurut Bott dan Gall tahun 1989, peneliti bisa melakukan beberapa hal, yaitu melanjutkan melalui studi deskriptif, mengoreksi, memprediksi, atau menjelaskan suatu fenomena yang masing-masing memiliki implikasi metodologis agar latar belakang dapat menarik minat pembaca, padat, ringkas, dan berkualitas. Dikutip dari Sarifuddin Website Institute, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Aspek normatif, yaitu kondisi yang seharusnya atau ingin dicapai secara ideal. 2. Aspek empirik, yaitu kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi pertanyaan. Karena berbeda dengan kondisi ideal, pada aspek empirik akan tergambar gap atau ketimpangan antara normatif dan empirik, sehingga permasalahan yang akan diangkat tertera di bagian ini. 3. Aspek teoretik, yakni bagian yang mengungkapkan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang disebut gap penelitian. Pada bagian awal latar belakang peneliti, menyajikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, mulai dari hal yang bersifat global terus, menyempit, hingga mengerucut ke objek dan ruang lingkup yang akan diteliti. Kemudian, mempersempit hingga akhirnya lingkup lembaga pendidikan yang dimaksud. Pada bagian tengah tulisan diungkap mengenai fakta, fenomena, data empirik dari studi-studi sebelumnya, dan pendapat para ahli. Pada bagian ini, hal-hal terkait asumsi atau pendapat subjektif pribadi sebaiknya dihindari. Bagian akhir latar belakang membahas mengenai alternatif solusi yang bisa ditawarkan, baik secara teoretis maupun praktis, sehingga melahirkan judul penelitian. Karena itu, dalam metode penelitian kualitatif, peneliti tidak perlu bingung dan sibuk mencari judul penelitian sejak awal, melainkan tema dulu. Ada beberapa model cara penulisan latar belakang yang baik. Model piramida terbalik, menurut Sarifuddin, dianggap paling populer dan paling mudah diikuti. Model ini banyak digunakan oleh para peneliti metode penelitian kualitatif menggunakan logika penulisan dari umum ke khusus atau model deduktif. Selamat mencoba.